ketiga akan mengulas kembali pembahasan kita tentang kaidah asasi yang ketiga, yaitu al-masyaqqatu tajlibu taisiru. Kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Apabila suatu hukum terdapat kesusahan atau kesulitan dalam pengunaian atau pelaksanaannya kepada badan, jiwa atau harta seorang mukallaf, maka hukum diringankan sehingga tidak mensusahkan lagi bagi seorang mukallaf itu. Keringanan tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah rukhsah. Al-masyaqqah menurut arti bahasa etimologis adalah al-ta'ab, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesungkaran, seperti terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 7 yang berbunyi wa nahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bizikin anfusi, yang artinya, dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri kamu tidak sanggup sampai kepadanya melainkan dengan kesukaran yang membahayakan. Sedangkan al-taisir secara etimologis berarti kemudahan, seperti dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim yang disebut inna dinal yusra, agama itu mudah, tidak memberatkan, justru lawan dari kata usirun. Jadi makna kaidah tersebut adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf, maka syariat meringankannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Dalam ilmu fikih, kesulitan yang membawa kemudahan ini setidaknya ada macam, yaitu satu, sedang dalam perjalanan, dua, sedang keadaan sakit, tiga, keadaan terpaksa yang membahayakan kepada kelangsungan hidup, keempat, lupa, yang kelima, ketidaktahuan, keenam, umum al-bahwa, misalnya kebolehan bil assalam, uangnya dahulu, barangnya belum ada, kebolehan dokter melihat kepada bukan mahramnya demi untuk mengobati, yang ketujuh, kekurangmampuan bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila, orang dalam keadaan bangkrut. Dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan pelaku ini disebut unsur pemaaf, termasuk di dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Al-masyaqqah itu sendiri bersifat individual. Bagi si A mungkin masyaqqah, tapi bagi si B mungkin tidak terasa masyaqqah. Akan tetapi ada standar umum yang sesungguhnya bukan masyaqqah dan karenanya tidak menyebabkan keringanan di dalam pelaksanaan ibadah. Oleh karena itu para ulama membagi masyaqqah ini menjadi 3 tingkat, yakni satu, al-masyaqqah al-zimmah, yaitu kesulitan yang sangat berat, seperti kekhawatiran dengan akan hilangnya jiwa atau rusaknya anggota badan. Hilangnya jiwa atau anggota badan menyebabkan kita tidak bisa melaksanakan ibadah. Yang ketiga, al-masyaqqah al-mutawassithah, yaitu kesulitan yang menengah, tidak sangat berat, juga tidak sangat ringan. Yang ketiga, al-masyaqqah al-khafifah, yaitu kesulitan yang berat, seperti terasa lapar waktu puasa, terasa capek waktu tawaf dan sa'i, terasa pening waktu rukuk dan sujud, dan lain sebagainya. Masyaqqah semacam ini bisa ditanggulangi dengan mudah, yaitu dengan cara sabar dan melaksanakan ibadah.
Adapun keringanan atau kemudahan karena adanya masakoh ini ada 7 macam, yaitu takhfif iskat, yang kedua takhfif tankis, yang ketiga takhfif ibdal, yang keempat takhfif takdim, yang kelima takhfif takhir, yang keenam takhfif taksis, yang ketujuh takfir takyir. Terima kasih untuk Mas Lutfi karena sudah menjelaskan tentang program yang sebelumnya. Dan saya hari ini akan menjelaskan tentang 7 macam yang disebutkan oleh Mas Lutfi. Yang pertama adalah takhfif iskot atau rukhsah iskot, yaitu keringanan dalam bentuk penghapusan seperti tidak wajib sholat bagi wanita sedang menstruasi atau haid, atau juga tidak wajib haji bagi yang tidak mampu. Yang kedua adalah taksis, yaitu keringanan berupa pengurangan seperti sholat qashar 2 rakaat yang asalnya 4 rakaat. Ya, dikarenakan pengurangan itu adalah sebab karena dia tidak dalam perjalanan sebagainya. Dan nomor 3 adalah takhfif ibdal, yaitu keringanan berupa pengganti seperti wudu dan atau mandi wajib diganti dengan tayamum, atau berdiri waktu sholat wajib diganti dengan duduk karena sakit. Karena sebab itu ada pula juga dengan mandi wajib diganti dengan tayamum, karena mendahulukan badan yang tidak terkena sakit atau biasanya luka-luka parah yang tidak memungkinkan untuk terkena air. Yang nomor 4 adalah takhfif takdim, yaitu keringanan dengan cara didahulukan seperti jamak takdim di Arafah, mendahulukan mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan, jamak takdim bagi yang sedang berpergian dan menimbulkan masakoh dalam perjalanannya, yaitu berpergian jauh dan tidak sempat untuk melanjutkan perjalanannya, atau dikarenakan pada saat dia jalan dan di lain sisi pada saat sholat maghrib lah ibaratnya, dan dia tidak sempat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang kelima adalah takhir, yaitu keringanan dengan cara diakhirkan seperti sholat jamaah takhir di Muzdalifah, pada saum Ramadan bagi yang sakit, jamaah takhir bagi orang yang sedang dalam perjalanan yang menimbulkan musakoh dalam perjalanannya, yaitu sama seperti yang keempat, namun ini lebih dari ke 2 kali lipat dari sholatnya, yaitu yang meninggalkan sholatnya. Yang keenam adalah takhfif takis yang keringanannya karena kerukshoh, seperti makan dan minuman yang diharapkan dalam keadaan terpaksa juga bila tidak bisa membawa kematian. Contohnya seperti ini, Arab Bali yang ada di Bali pas zaman COVID-19 itu, di sana alkohol itu dihalalkan karena banyak yang mengkonsumsi itu ada rumor mengatakan bahwa mengkonsumsi itu akan sembuh, dan tapi itu tidak melebihi dosis yang dianjurkan oleh dokter. Yang ketujuh adalah takhfif takyir, yaitu keringanan dalam bentuk berubahnya cara yang dilakukan, seperti sholat pada waktu kekhawatiran, misalnya pada waktu perang. Jadi pada waktu perang, misalnya pada waktu perang itu ada teman atau saudara yang menggantikan menjaga, di lain sisi ada yang sholat, dan pada saat berdiri mereka itu menjaga situasi agar terasa aman. Yang kedua adalah, yang berikutnya ada dasar kaidah Al-Quran tentang kemudahan adalah, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Tariduwahu bikumul busra wala yuridu bikumul usra. Artinya adalah Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Yang kedua adalah hadis yang berbunyi Atimu yusra ahabud dina ilawahil hanifayatul samha. Agama itu adalah mudah, agama yang disenangi Allah yang benar dan mudah. Terdapat beberapa contoh untuk penerapan kaidah tersebut, yaitu bidang kemudian seorang yang sedang dalam keadaan sakit jika tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri maka bersolat dengan duduk. Ya, bisa disimpulkan bahwa pada saat sholat kita merasa sakit seperti lutut atau tulang belakang gitu yang merasa nyeri saat melakukan sholat, kita bisa berbaring sholat saat berbaring dan bisa menggunakan banyak syarat. Yang kedua adalah bidang muamalah, jual beli online. Sering
Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, membuat seseorang lebih mudah dalam transaksi jual beli. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, membuat seseorang lebih mudah dalam bertransaksi, termasuk jual beli melalui internet. Dahulu sebelum adanya internet, kegiatan jual beli dapat dilakukan dengan adanya pertemuan pelaku ekonomi secara langsung. Konsumen yang ingin membeli suatu barang dapat mendatangi toko untuk melihat kondisi fisik dari barang yang akan dibeli. Itu juga dengan proses transaksi yang dilakukan dengan kontak secara fisik atau bahkan dengan cara tawar-menawar. Di antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli akan tetapi dengan ada internet menciptakan perubahan dalam dunia. Perubahan dalam dunia dagang menjadi lebih mudah dan modern. Pelaku ekonomi tidak harus bertatap muka dengan secara langsung untuk dapat melakukan transaksi. Mereka hanya perlu melakukan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan barang akan tiba di lokasi pembeli tanpa harus susah payah mendatangi toko lagi. Karena hal ini merupakan salah satu asas yang harus ada dalam muamalah, yakni saling rela atau bisa disebut juga antara game. Dan ada dulu yang kedua yaitu kemudahannya dalam itu, contohnya seperti COD, cash on delivery bahasa aslinya, dan itu meliputi pembeli dan penjual itu bertemu dalam satu tempat dan satu lingkup, itu saling menawar dan melihat kondisi barangnya apakah masih utuh atau ada rentetan sedikit. Berikutnya nomor 3, bidang siasat transparansi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Hal ini tentunya sangat rumit bagi panitia penyelenggara, mulai tahapan persiapan hingga pengumuman ditetapkannya seorang kepala daerah terpilih. Namun di sisi lain juga mengetahui proses tersebut mulai awal hingga akhir dengan harapan tidak adanya kecurangan dalam proses pemilihan kepala daerah secara sedang berlangsung. Jadi biasanya di daerah masing-masing ada panitia penyelenggaraan seperti IDES, yaitu beberapa anak muda biasanya yang menjaga situasi di sana atau menjaga koordinator tentang persuara agar tetap utuh dan tidak ada kecurangan dalam hal pemilihan. Sudah sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah,